Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Wawan dan rekan saya Pak Teguh. Saat ini saya berada di jalur Karangreja. Tepatnya ning di Mas? Curug Buntu. Ya, Curug Buntu Bayaman. Konon katanya daerah sini sering terjadi kecelakaan, bahkan warga sekitar sering mendengar setiap bulannya, bahkan setiap minggunya terjadi kecelakaan. Saat ini saya bersama Mas Teguh sedikit minta informasinya daerah Tanjakan Bayaman ini seperti apa. Assalamualaikum Mas Teguh. Waalaikumsalam. Menurut Mas Teguh, cerita-cerita yang pernah dengar ataupun seperti apa, menurut Mas Teguh pribadi seperti apa Mas Teguh? Monggo. Ya kalau menurut saya sih apa ya, di sini tuh sering banget terjadi kecelakaan. Kadang-kadang kecelakaannya itu sampai beruntun lah. Oh, siap. Mudah-mudahan jalan-jalan kali ini kita bisa mengorek apakah terjadi kecelakaan ini hanya sebatas mitos, cerita-cerita dari warga sekitar ataupun dari sekitar dimensi alam-alam sekitar Bayaman. Semoga informasi kali ini semoga dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan rekan-rekan semua, khususnya bagi warga sekitar Bayaman, Karangreja. Ayo jajal ya Mas, jajal mengisar ya. Hati-hati. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Wih, ini sing motor-motor sing bekas kecelakaan apa ya Mas ya? Aku semenjak di jalur pengaman malah ini rawan gitu. Oh ya. Hati-hati Mas Teguh. Hati-hati. Oke, siap. Oh, jajal maring jalur sing apa ya Mas? Jalur penyelamat kayak ya. Oke rekan-rekan, bersama saya Kang Wawan terus merekam kondisi jalur tanjakan daerah Bayaman. Untuk lebih nyaman kita ngobrol-ngobrol sama Mas Teguh. Coba saya untuk ngobrol di daerah jalur penyelamat ini sendiri. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mang Teguh. Maning dhuwur bae dunia. Ki lewat dhuwur ngene iki. Kene karo ndeleng sekang dhuwur. Pokoknya gambar-gambar sing apik. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Oke rekan-rekan, saya berada di atas ketinggian di jalur penyelamat. Bisa terlihat dari atas kondisi jalur tanjakan daerah Bayeman seperti ini rekan-rekan. Nah, ini kene bae jago ngene bae nggih, Mang Teguh. Kene jos banget nggih. Banget oh, ya. Mantap banget, yakin. Penyelamat. Alhamdulillah kepada rekan-rekan, saat ini saya berada di jalur tanjakan daerah Bayeman, tepatnya berada di jalur penyelamat. Mungkin kepada rekan-rekan semua, khususnya daerah Karangreja, sudah tahu cerita-cerita jalur tanjakan Bayeman. Saat ini untuk lebih jelas lagi cerita-ceritanya, saya minta informasinya dari Mang Teguh, dari warga Karangreja itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Tepatnya berada di Kabupaten Purbalingga, jaraknya dari Bobocari arah naik ke atas Karangreja pasti melewati jalur Bayeman. Saat ini saya coba untuk ngobrol-ngobrol sedikit kepada Mang Teguh sebatas cerita-cerita ataupun mitos. Untuk kali ini saya berusaha untuk lebih mengetahui cerita-cerita lebih dalam dari mitos-mitos yang sudah berkembang, bahkan yang sudah didengar oleh Mang Teguh itu sendiri. Monggo Mang Teguh, bukan miki suarane ora jelas. Sok. Untuk kecelakaan di Bayeman itu kan sering terjadi. Jadi pemerintah kabupaten berinisiatif membangun jalur penyelamat. Amin. Dengan tujuan supaya kalau ada mobil yang dari atas remnya blong atau gimana bisa ke jalur penyelamat. Amin. Tapi dengan adanya jalur penyelamat malah kecelakaannya kadang di atasnya atau di bawah. Nggak tahu supirnya gimana itu. Ya, kadang-kadang udah dikasih jalur penyelamat malah tahu-taunya yang nyelonongnya di bawahnya, seperti kemarin waktu hari Kamis atau hari Jumat itu masuk ke jurang. Innalillahi. Mobilnya masih di dalam. Oh, berarti kendaraannya tes ini ngisor berarti ini ya? Iya. Astagfirullah. Belum bisa diambil karena mungkin medannya sangat sulit untuk mengevakuasi. Oh, siap.
masih bisa kita lihat mobilnya masih di sana di atas. Oh, siap. Oke, rekan-rekan semua, siap. Itulah informasi dari rekan saya Mang Teguh. Mudah-mudahan informasi ini bisa lebih bermanfaat bagi saya pribadi, bahkan untuk warga sekitar. Saat ini saya coba untuk apakah cerita ini sebatas mitos semata ataupun dengan kejadian-kejadian ini diikut sertakan kepada alam-alam sebelah. Mudah-mudahan untuk pagi yang cerah ini kita dapat memberi sedikit gambaran apakah seringnya terjadi kecelakaan di jalur Bayeman, terdapat dimensi-dimensi alam-alam lain yang bersentuhan. Mudah-mudahan saya coba untuk mencari jawabannya, dan saya mohon maaf jika terjadi kesalahan-kesalahan informasi ataupun pengambilan gambar, terdapat kekurangan. Siap rekan-rekan semua, saat ini saya coba untuk berusaha beradaptasi apakah kejadian-kejadian kecelakaan khususnya yang berada di jalur Bayeman, warga sekitar menyebutnya jalur tengkorak, apakah di jalur-jalur ini terdapat dimensi-dimensi energi yang bersentuhan mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan di jalur Bayeman. Mudah-mudahan saya mendapat informasi yang lebih jelas, akurat untuk menambah informasi ini. Siap ya Mang Teguh ya? Siap. Mang Teguh ajak lalen, maca dalam hati, istighfar baik. Dalam hati ya, yang nasi kanu maning gua.
Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya coba untuk berusaha untuk beradaptasi dengan dimensi-dimensi sebelah. Kalaupun kecelakaan ini ada beberapa pesan dari dimensi lain, terjadi kecelakaan-kecelakaan yang khususnya berada di jalur Bayeman kali ini, mungkin untuk dijadikan referensi ataupun pembelajaran buat kita pribadi ya, Mang Teguh. Iya. Ternyata faktor utama dari kecelakaan ini, mereka berpesan bukan dikarenakan dari mereka karena struktur kondisi kendaraan yang kurang stabil ataupun orang yang beranggapan bersentuhan dengan berbau-bau klinik ataupun seperti apa, mereka emang aktivitasnya emang banyak di daerah Bayeman. Bahkan mereka terdapat buat PRK, Mang Teguh, emang ada sebuah bentuk kerajaan ular kalau saya sebut. Itu pun mereka tidak bersentuhan langsung dengan para manusia ataupun pengendara di sini. Yang paling ada beberapa pesan dari mereka, emang ada beberapa titik-titik jalan di sini kebanyakan ada yang buang energi negatif di jalur-jalur Bayeman. Jadi seakan-akan semakin bertambahnya informasi-informasi klinik, bahkan untuk menambah tingkat keangkeran mungkin ya untuk sekitar Bayeman. Banyak beberapa jalan di daerah Bayeman ini, kebanyakan orang, oknum orang membuang energi-energi negatif, khususnya berada di titik-titik Bayeman. Jadi untuk menambah klinik itu sendiri, padahal terjadinya kecelakaan itu bukan diakibatkan oleh dimensi lain. Mereka hanya sebatas, justru mereka ini ada yang membantu untuk tidak terjadi kecelakaan. Kebanyakan malah yang jarang kebanyakan orang ketahui, banyak kalangan mereka itu membantu untuk tidak terjadi kecelakaan. Karena terjadinya banyaknya kecelakaan itu karena dari faktor kendaraan itu sendiri, karena kondisi tanjakan daerah Bayeman agak sedikit nanjak, terlalu tinggi lah ya, Mang Teguh ya, terlalu panjang. Jadi kendaraan itu tidak stabil, tidak kekontrol, makanya terjadi banyaknya kecelakaan. Bahkan yang bikin saya unik, mereka hanya berpesan doakan kepada orang-orang yang sudah kecelakaan, yang sudah meninggal. Beberapa titik di daerah Bayeman mereka berpesan hanya doakan korban-korban yang sudah meninggal. Itu pun makanya informasi-informasi ini atau apakah mitos ataupun sebatas cerita khayalan, ternyata ditumpah tindihkan antara kebenaran mereka, kebenaran kita sebagai manusia, bahkan ditumpah tindih. Jadi informasi-informasi seakan-akan yang disalahkan dimensi lain. Jadi saya mohon untuk Mang Teguh, untuk beberapa detik kita memohon doa untuk mendoakan para almarhum yang beberapa titik di sini. Mereka hanya berpesan doakan korban-korban yang dari kemarin untuk terdapat kecelakaan untuk lebih tenang, biar tidak menambah
mitos-mitos ataupun mistis semakin berkembang liar. Ayo kita Mang Teguh kita coba berdoa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, rekan-rekan, mudah-mudahan informasi kali ini khususnya berada di Bayeman mendapat dukungan kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat ke depannya, khususnya buat saya pribadi, buat Mang Teguh ataupun warga sekitar. Ayo kita terus berusaha untuk mendekatkan diri, kuncinya hanya kepada Allah. Jangan lupa istighfarnya, sholat 5 waktu, dan perbanyak sholawat. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya doakan kepada rekan-rekan semua, mudah-mudahan tetap jaga iman Islamnya, tetap jaga kesehatannya, karena dalam kondisi sehat kita dapat berpikir dengan jernih dan menjalankan ibadah dengan ikhlas dan sabar. Mudah-mudahan untuk mencari rezeki semakin berlimpah. Saya doakan kepada Mang Teguh, mudah-mudahan semakin tambah barokah berkah ya Mang Teguh ya. Ikhlas banget gue nyekel kamera nego. Oke rekan-rekan, kali ini saya pribadi bersama Mang Teguh ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk dukungannya, doa dan sentuhan subscribe-nya kepada saya pribadi, Kang Wawan. Mudah-mudahan informasi ini semakin berkembang, terdapat manfaat lebih meluas. Kali ini tepatnya di daerah Bayeman yang menuju Karangreja. Mudah-mudahan informasi ini tidak disalahartikan ataupun untuk meluruskan cerita-cerita yang sudah berkembang meluas untuk di sekitaran Bayeman. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astagfirullah minal khotoya.